Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Minggu 12 Februari 2023, pembacaan kita dari Sinode GKI di Tanah Papua, 1 Korintus 11 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-34, dengan tema Kuduslah Perjamuan Malam. Perjamuan malam yang dilakukan oleh jemaat Korintus di luar konteks, melakukannya dengan tidak benar. Mereka menganggap perjamuan malam layaknya makan dan minum seperti biasanya dilakukan sehari-hari. Bahkan mereka makan dan minum dengan cara yang serakah. Mereka memakannya sendiri, mengambil makanan dan minuman sebelum waktunya, sehingga kehabisan makanan, bahkan yang lain mabuk. Mereka tidak menghargai perjamuan malam atau perjamuan kudus itu sendiri. Coba kita lihat di ayat 21. Mereka menjadikan perjamuan malam menjadi batu sandungan bagi jemaat yang lain, dan mereka tidak menjadi kesaksian hidup dalam persekutuan itu. Jemaat yang seperti ini merupakan wujud dari jemaat yang individual. Artinya mereka cuma hanya memikirkan diri sendiri, tidak pernah memikirkan persekutuan. Tapi yang dibangun di dalam persekutuan, bagaimana saya, bagaimana kelompok saya nyaman. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi, kondisi real, kondisi nyata seperti ini tidak mendatangkan nilai rohani di dalam persekutuan. Tujuan perjamuan malam seharusnya saling memperhatikan dalam kasih, dan semua jemaat yang hadir mengambil bahagian adalah tubuh Kristus. Jadi kalau kita mengalami persekutuan satu dengan yang lain dalam ibadah perjamuan kudus atau ibadah apa saja, konteksnya harus menyadari kita adalah tubuh Kristus. Semua yang terjadi dalam jemaat di Korintus, mereka terkotak-kotak. Ada yang mengaku pengikut Apolos, Kefas, dan Paulus. 1 Korintus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-12. Mereka juga membuat klasifikasi antara orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Kalau orang-orang Yahudi menganggap orang non-Yahudi itu kafir, walaupun mereka sama-sama sudah menjadi jemaat Allah, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kemudian mereka membuat strata sosial. Strata sosial antara yang miskin dan yang kaya. Dan yang kaya ini tidak pernah memandang orang miskin. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih, paradigma berpikir seperti ini menjauhkan hidup kita dari kemuliaan Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita semua telah ditebus oleh darah Kristus. Ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-22, Paulus marah kepada jemaat di Korintus karena mengubah perjamuan malam yang semestinya terjadi kasih agape, kasih Allah di tengah-tengah jemaat, diganti dengan sandiwara dan humor yang memalukan. Rasul Paulus dengan tegas menegur mereka, ayatnya yang ke-17 sampai dengan 19, bahwa pertemuan malam seperti itu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi keburukan semata. Jadi kalau datang dalam persekutuan harus tertib. Harus orientasi pertama, bagaimana kita bertemu Tuhan. Bagaimana kita menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan, apalagi perjamuan kudus. Tidak memiliki nilai rohani yang meningkatkan kualitas iman dalam persekutuan. Jadi berhenti sudah kalau ada cara-cara pikiran kita yang terkotak-kotak, pikiran kita yang memenang sendiri, berhenti. Karena kita tidak memiliki kualitas iman dalam persekutuan. Orang datang dalam persekutuan, orang rindu untuk menikmati kebersamaan, tapi untuk menikmati pertumbuhan rohani. Jadi para pelayan bagaimana mengelola ini
dalam pekerjaan untuk menghormati Allah dalam kehidupan ini. Bisa saja terjadi salah paham kalau kita tidak melakukan pengelola persekutuan dan dengan baik. Interpretasi jemaat yang datang berbeda. Satu punya pemahaman seperti begini, satu punya pemahaman seperti begini, sehingga kita terkotak-kotak. Tetapi juga kita tidak bisa memanfaatkan karunia rohani dengan baik. Sekarang kan jemaat kita saat ini, Bapak dan Ibu, orang-orang itu saja. Karena tidak pernah diberdayakan. Tidak pernah diberikan waktu, kesempatan untuk potensi jemaat untuk melakukan tugas. Paulus melayani di jemaat-jemaat yang lain, dia membuka ruang. Ruang untuk jemaat mengambil bahagian dalam pekerjaan pelayanan, sehingga jemaat itu semakin bertumbuh. Itu menjadi paradigma berpikir kita saat ini, bagaimana kita bisa menggunakan potensi jemaat. Bapak Ibu yang saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, dan bila kondisi ini terus berlanjut, maka akan mengecewakan jemaat-jemaat yang berkumpul mengikuti perjamuan malam. Memang di Korintus ada perpecahan antara orang Yahudi dan non-Yahudi yang saya sudah katakan tadi. Orang Yahudi menganggap dirinya saleh dan suci, tapi orang-orang non-Yahudi mereka dianggap kafir. Orang-orang non-Yahudi yang sudah terima Yesus, mereka menganggap kafir. Padahal mereka sama-sama dalam persekutuan antara orang Yahudi yang memiliki janji Allah dan juga orang non-Yahudi. Tapi ada kotak di dalam persekutuan itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, bayangkan sendiri bagaimana persekutuan itu dapat bersatu. Bagaimana persekutuan itu dapat memiliki visi untuk melayani Tuhan. Kalau di dalam tubuh Kristus itu ada kotak-kotak. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang mampu, dia punya sifat serakah, tidak sifat berbagi. Tapi dia bawa makanan dari rumah, datang ke persekutuan. Pada saat perjamuan malam, dia makan sampai habis. Dan orang yang terlambat tidak mendapat makan. Inilah orang-orang kelompok-kelompok yang seperti begini, terlalu individual. Tidak memikirkan orang lain, yang dipikir bagaimana nyamannya dia. Yang dipikirkan bagaimana saya dan kelompok saya. Tidak peduli orang lain yang mau ada dalam persekutuan. Bapak, Ibu dan Saudara, kita mencoba untuk mencerna firman Tuhan hari ini dengan baik, supaya kita memiliki makna dalam iman dan percaya kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita tidak sekedar saja beribadah kepada Tuhan, melayani Dia, tapi tidak memaknai konteks itu secara baik. Ayatnya yang 23 sampai dengan 26, Paulus memberikan penjelasan yang telah disampaikan kepada mereka tentang tata cara melakukan perjamuan kudus atau perjamuan malam, yang sudah disampaikan dari sumber aslinya, yaitu Yesus sendiri. Bahwa Yesus pada malam terakhir, ia berkumpul dengan murid-muridnya, memecah dan memberkati roti yang melambangkan tubuhnya dan anggur yang melambangkan darahnya, menyerahkan kepada murid-muridnya sebagai simbol pengampunan dosa umat manusia. Jadi pada saat ketika Yesus mau tangkap dan disalibkan, Bapak dan Ibu, malam terakhir dia mengumpulkan murid-muridnya. Dia memecah rotinya, dia memberkatinya dan memberkati anggur yang melambangkan darah dan tubuhnya, dan dia menyerahkannya kepada murid-murid saat itu. Dan dia mengatakan, inilah roti melambangkan tubuhku dan anggur melambangkan darahku yang kuserahkan untuk pengampunan dosa ini. Bagaimana kita cernai secara bersama, Yesus adalah putra Allah yang kudus, datang ke dalam dunia rela menyerahkan segalanya buat kita, supaya ada pengampunan dosa dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, makna ini sekaligus menjadi perjanjian baru bagi kita.
perjanjian yang lama telah lenyap, ialah kematian anak-anak sulung di Mesir. Pada saat orang Israel keluar dari tanah Mesir, ada tulah yang ke-10, ialah kematian anak-anak sulung. Pada saat itu orang Israel dan orang Mesir hidup di dalam satu kompleks atau satu kota, satu tanah. Tapi tulah itu hanya berlangsung kepada anak-anak sulung orang Mesir dan semua ternak mati. Allah memerintahkan Musa untuk mengambil darah lembu, mengolesnya di palang pintu atas dan di depan pintu, supaya maut itu berlalu dari orang Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, cerita ini menggambarkan bagaimana Allah memproteksi kesulitan yang datang kepada kita pada saat yang sama dan menjauhkan kecelakaan itu dalam kehidupan kita. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Bapak dan Ibu. Memilih kita, tapi juga menjaga dan melindungi kita dari berbagai macam ancaman. Ini Paskah pertama. Paskah yang disuruh kepada Musa untuk melakukannya turun-temurun. Lalu yang berikut, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, Yesus tidak mau lagi, Allah tidak mau lagi persembahan berupa darah anak lembu dan darah anak domba. Ia ingin persembahan yang benar, persembahan yang kudus, persembahan yang tulus. Kalau tadi mengenai orang Israel yang Tuhan lepaskan mereka dari maut, kematian anak-anak sulung, itu saya bisa melihat itu dalam Keluaran pasal 12 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Tapi persembahan-persembahan yang Tuhan tidak inginkan lagi dan tidak mau lagi, persembahan berupa darah anak domba dan darah lembu, terdapat di dalam Yesaya pasal 1 ayat 11 dan ayat yang 13. Maka hanya ada satu darah yang dikorbankan untuk pengampunan dosa. Matius 26 ayat yang ke-28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pengampunan di masa lalu, perjanjian di masa lalu adalah bayangan dari keselamatan di masa yang akan datang. Penggenapannya pada salib Kristus di Bukit Golgota. Itu doktrin keselamatan. Jadi kita yang sudah menerima Kristus tidak perlu lagi bertanya keselamatan itu seperti apa dan bagaimana kita mencari. Tapi keselamatan yang sudah kita terima, seharusnya kita mempertahankan. Kita semakin giat di dalamnya untuk memiliki hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Jangan loyo karena kita sudah ditebus. Jangan merasa pesimis karena kita tidak berarti mungkin saat ini. Keluar dari pikiran seperti ini. Jadikanlah diri kita berarti, sebab kita ini berharga di mata Allah. Penyelamatan yang dilakukan kepada manusia, kepada orang Kristen, bukan penyelamatan yang datang daripada kita sendiri atau yang datang daripada dunia ini, tapi penyelamatan yang dikerjakan oleh kepada orang Kristen adalah pengorbanan anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak dan Ibu, kalau kita mau membuat persembahan yang datang dari dunia ini pasti cacat. Sedangkan persembahan itu harus kudus. Persembahan itu harus layak di hadapan Tuhan, baru Tuhan menerimanya. Karena kondisi manusia yang tetap berdosa, kondisi manusia yang tidak mampu untuk menyampaikan kesempurnaan itu, maka Allah membuat sebuah karya besar, terobosan besar, menyerahkan anaknya yang tunggal, disalibkan di Golgota, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, memperoleh hidup yang kekal. Ayatnya yang 27 sampai dengan 34, Paulus menata kembali dan menerapkan ajaran yang sebenarnya dalam perjamuan kudus
atau perjamuan malam yang tidak tertib. Mereka yang makan roti dan minum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan yang tidak layak, ia berdosa kepada tubuh dan darah Tuhan. Ini yang tadi saya bilang, jangan coba-coba dengan perjamuan kudus ya. Kalau perjamuan kudus itu gereja mau melakukan, sebulan sudah harus ada sosialisasi. Supaya jemaat itu betul-betul mempersiapkan diri. Cuma masalah sekarang ini, bagaimana ketong majelis jemaat dapat menerima itu dan melakukannya. Ada kalanya di era modern ini, kita cenderung WA saja. Tidak seperti itu. Sebelumnya kita harus membagi tugas berapa jemaat di dalam week kita. Saya berapa kakak, bapak dan ibu yang lain berapa kakak. Sementara kita memberitahuan, tapi kalau memang ada waktu kita harus berdoa. Menyatakan bahwa persiapan perjamuan kudus di jemaat kita akan dilaksanakan pada hari ini, tanggal ini. Sehingga memang jemaat itu mempersiapkan diri secara baik. Dan dia dapat memberi diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Jangan sampai dia mengikuti perjamuan kudus dengan tidak ada persiapan. Dia melakukan mengikuti perjamuan kudus dengan asal-asalan. Karena memang waktu perjamuan kudus. Jadi saya akan datang untuk mengikuti perjamuan kudus. Paulus menyampaikan tata cara perjamuan kudus itu dari sumber yang asli. Ialah Yesus Kristus sendiri. Pada malam terakhir, ketika ia mau ditangkap, dia duduk dengan murid-muridnya dan memberikan roti dan anggur melambangkan tubuh dan darahnya, supaya murid-murid menerimanya dan memberitakan itu sampai dia datang kembali. Ini persoalan yang sakral, persoalan yang bukan sekedar karena jadwal gereja, tapi persoalan bagaimana jemaat Tuhan mengalami persekutuan dengan darah dan tubuh Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, perjamuan kudus juga sebelum kita datang kita harus mengintrospeksi diri. Kita mencoba untuk menguji diri. Saya layak tidak untuk menerima perjamuan kudus? Sebab yang tidak melakukannya dengan setia, tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh, mereka akan mengalami sakit, penyakit. Tapi mereka juga ada kematian yang banyak dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau kita hanya datang mengikuti perjamuan kudus tetapi tidak mengakui tubuh dan darah Kristus sebagai pengampunan dosa, akan mendapat hukuman. Tadi saya sudah bilang, ada yang sakit-sakitan, sampai ada banyak yang meninggal karena mereka meremehkan perjanjian Allah. Mereka meremehkan pengampunan Allah melalui Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, saya harap ketika kita memaknai khotbah ini, kita pulang dari tempat ini, kita punya paradigma berpikir yang lain, menghargai kekudusan Allah setiap kita ada dalam persekutuan. Tidak hanya pada saat-saat kita masuk pada perjamuan kudus, tapi saat-saat kita datang beribadah dalam persekutuan. Pikiran kita datang dalam persekutuan, kita bertemu Tuhan dengan umatnya. Dan di situ Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan. Masa kita membuat sesuatu yang gaduh? Kita mau rampok persekutuan itu menjadi milik kita. Berarti kita memberikan wacana yang tidak membangun persekutuan. Yang berikut, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pengajaran yang kita terima tentang perjamuan kudus membimbing kita supaya melakukannya dengan benar, menerima pengorbanan Kristus yang satu-satunya adalah perjanjian baru itu untuk kehidupan kekal bersama Kristus. Jadi dia tidak orientasinya pada dunia ini saja, tapi pengorbanan Kristus menjadi jaminan satu-satunya keselamatan bagi dunia ini. Tidak ada jalan lain
silakan aja Anda pergi ke Roma pakai jalan yang lain, akan bertemu di sana. Tapi kalau masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan Tuhan harus melalui Kristus. Karena Allah telah mengorbankan anaknya yang tunggal menjadi martir untuk menjadi jalan keselamatan bagi dunia ini. Bapak dan Ibu, kita sudah ada di jalan yang benar. Cuma pelihara saja. Karena keselamatan itu bukan kekuatan kita. Keselamatan itu adalah karunia Allah oleh iman kita. Jadi kalau kita telah memiliki keselamatan itu, mari kita pelihara. Kita menjaganya secara baik dalam kehidupan kita tiap-tiap saat. Jangan membangun persekutuan atau pelayanan di dalam Tuhan dengan pikiran yang kotor. Kita tidak jujur, tidak setia. Kita melakukannya untuk mencari kepentingan. Inilah persoalan bagi orang percaya saat ini. Kalau itu terjadi, kita tidak tahan uji, Bapak dan Ibu. Kita tidak akan tahan uji. Kita cuma dilihat so far di dalam pekerjaan Tuhan. Tapi kita tidak pernah mengalami pembaharuan dari waktu ke waktu. Orang yang melayani Tuhan dengan tahan uji, setia sampai mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, yang terakhir, Paulus mengulangi lagi, ketiga pribadi atau kelompok yang mengikuti perjamuan Tuhan dengan serakah dan rakus, pasti banyak yang sakit. Jadi ikut saja, tapi yang melayani juga meremehkan pengorbanan Kristus. Itu pasti ada, nyata dalam kehidupan ini. Ini firman Tuhan, firman Allah, suara hati Tuhan yang disampaikan pada kita hari ini. Bahkan ada yang meninggal. Tema kita hari ini, kuduslah perjamuan malam. Jadi ketika kita mau mengikuti perjamuan kudus, kita memang persiapkan diri dengan baik. Dalam bagian yang lain Tuhan bilang persoalan mereka atau kelompok yang membuat gaduh di dalam persekutuan, itu juga Tuhan izinkan untuk menguji persekutuan itu sendiri. Apakah dia bertahan dalam keadaan dan kondisi untuk melakukan kejahatan dalam persekutuan, atau dia mau kembali kepada Tuhan untuk melayani Tuhan dengan setia. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, GKI di Tanah Papua dalam triwulan pertama ini punya tema umum, ialah pembaharuan. Pembaharuan apa yang kita terima hari ini dalam aplikasi kita dalam pemberitaan firman Tuhan? Yang pertama, tidak ada jalan selamat yang lain. Jalan selamat itu hanya ada pada Kristus. Allah telah mengorbankan dia untuk menjadi jalan selamat bagi dunia ini. Yang kedua, saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, kita sementara mengikuti perjamuan kudus atau cara-cara beribadah yang lain, kita melakukannya dengan sopan dan tertib. Kita tinggalkan perilaku kita yang di luar ibadah. Dan ketika kita masuk di dalam ibadah, kita mempersiapkan diri secara baik dan benar. Sebab di sanalah kita akan berjumpa dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tinggalkan hal-hal yang merupakan tantangan dalam kehidupan pelayan kita, juga dalam persekutuan kita. Ubah pelayanan kita menjadi pelayanan yang berorientasi kepada kasih. Pelayanan yang menghargai pengorbanan Kristus. Pelayanan yang didasarkan kepada kasih agape. Sehingga Tuhan memberkati persekutuan kita, pelayanan kita, banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang punya firman ini memberkati kita memasuki minggu kerja yang baru dalam tugas dan pengabdian kita. Amin.